Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Privat Abil Solution. Siapa lagi kalau bukan Kak Abil yang selalu setia menemani adik-adik dan teman-teman semua dalam persiapan kompetisi Sains Madrasah atau KSM untuk jenjang madrasah aliyah. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Sebuah wahana bermain terdiri dari lingkaran yang berputar dengan diameter 8 meter. Kursi yang beratnya 10 kg digantung pada rantai tak bermassa yang panjangnya 2,5 meter. Ketika sistem berputar, maka rantai tersebut membentuk sudut 28 derajat terhadap bidang vertikal. Yang ditanyakan di soal adalah kecepatan tempat duduk tersebut. Ya, bagaimana cara kita menganalisis soal tersebut? Yang pertama, kita buat dulu diagram bebas gaya atau gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya, jadi nanti apa namanya? Aduh. Jadi gaya yang bekerja pada benda tersebut ya, dalam hal ini objeknya adalah orang yang sedang duduk di kursi tersebut ya. Jadi yang pertama ada gaya berat, arahnya ke bawah. Gaya berat massa kali gravitasi. Yang kedua, karena dihubungkan dengan tali atau rantai, maka di sini ada nilai tegangan talinya, di mana tegangan tali itu melawan atau menarik benda ya, atau menarik orang, dalam hal ini arahnya ke atas. Nah, karena dia membentuk sudut, tegangan tali kita proyeksikan. Kalau membentuk sudut dikali cos, tidak membentuk sudut kita kali sin ya. Yang selanjutnya, karena panjang rantai adalah L, di sini kita proyeksikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa mencari jari-jari lintasan ya. Dalam hal ini jari-jari lintasan orang tersebut ketika bergerak. Jari-jari lintasannya adalah jari-jari si wahana ditambah dengan panjang dari rantai dikali dengan sinus. Kenapa dikali sin? Karena secara geometri dia tidak membentuk sudut ya. Jadi untuk sumbu X, sudut tetanya ada di atas, karena tidak membentuk sudut kita kali sin. Jadi nanti untuk jari-jari lintasannya tinggal kita jumlahkan aja. Ya, jari-jari wahana ditambah L sin theta. Oke. Selanjutnya kita tinjau persamaan gaya pada masing-masing sumbu. Tinjau gaya arah sumbu X, resultan gaya massa kali kecepatan kuadrat dibagi jari-jari lintasan. Jari-jari lintasannya ini udah kita hitung ya nilainya. Nah, sekarang yang mempengaruhi gaya sentripetal dalam hal ini adalah tegangan tali ya. Tegangan tali yang kita gunakan tegangan tali arah sumbu X, yaitu T sin theta. Di T sin theta sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat dibagi jari-jari lintasan. Nah, untuk jari-jari lintasan ini kita langsung masukin aja nilainya ya, yaitu R besar ditambah L sin theta. Nah, ini kita buat sebagai persamaan 1. Sekarang yang ketiga kita tinjau gaya arah sumbu Y. Resultan gaya pada arah sumbu Y, kalau kita perhatikan benda tidak bergerak pada arah sumbu Y ya. Jadi benda setimbang, resultan gaya sama dengan 0. Maka dalam hal ini arah ke atas kita anggap positif, arah ke bawah negatif ya. Jadi T cos theta positif karena ke atas. Sedangkan gaya berat Mg bertanda negatif karena arah gaya ke bawah. Berarti nanti persamaannya adalah T cos theta sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, ini kita buat sebagai persamaan kedua. Setelah ini apa yang kita lakukan? Ya, tinggal kita bandingkan aja persamaan 1 dan 2 ya. Jadi langkah yang keempat, tinggal kita bandingkan persamaan 1 dan 2. Oke,
Selanjutnya tinggal kita hitung aja, sin dibagi cos itu adalah tangen. Theta sama dengan V kuadrat dibagi gravitasi jari-jari wahana ditambah L sin theta ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Tinggal kita substitusi angka yang sudah diketahui di soal. Dalam hal ini kita gunakan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, karena kalau kita gunakan gravitasi 10 maka tidak ada nilai yang mendekati ya. Jadi kita gunakan gravitasi 9,8 agar hasilnya tepat sesuai dengan yang diinginkan di opsi jawaban. Nah, di sini sudut theta 28, kita nanti hitung aja dengan 28 berapa, gravitasi 9,8. R itu jari-jari wahana, karena diameter wahana 8 meter. Kalau jari-jari berarti setengahnya ya, setengah kali 8 jadi 4 meter. Ditambah L itu panjang rantai 2,5 meter dikali dengan sin sudut yang dibentuk yaitu 28 derajat. Ini nanti adik-adik dan teman-teman dicoba dihitung ya. Maka nanti kita akan dapatkan hasil dari V kuadrat itu adalah 26,94. Maka untuk mencari nilai V atau kecepatan tempat duduk tersebut, maka tinggal kita akarkan aja 26,94, maka hasilnya adalah 5,19 meter per detik. Jadi nilai kecepatannya adalah seperti ini. Sehingga untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah opsi jawaban A. Untuk mengerjakan soal ini berarti kita cukup menggunakan 4 langkah. Yang pertama, buat diagram gaya, ini penting ketika kita menganalisis soal-soal terkait dinamika Newton. Yang kedua, kita harus meninjau persamaan gaya masing-masing sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Oke, yang keempat, ini bagaimana kreativitas kita untuk mendapatkan nilai yang ditanyakan ya. Cara yang lebih mudah adalah dengan cara membandingkan. Ketika kita membandingkan persamaan 1 dan 2, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih cepat ya. Ya, seperti ini pembahasannya. Jika ada teman-teman atau adik-adik yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.